Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih kendali. Hamba-Mu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau bukan Engkau sendiri yang pegang kendali. Berfirmanlah kepada kami dan turunkanlah urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sadar atau tidak sadar, hari-hari ini kita sedang ada di penghujung tahun 2021. Kita percaya ada banyak pergumulan atau perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2020 maupun 2021. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Nah, mari pagi ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa baca di rumah dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab ini merupakan doa Musa untuk bangsa Israel. Kalau tidak salah ditulis pada saat mereka sedang ada dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Mari kita akan baca Mazmur 91 ayat 12 bersama-sama. 2, 3. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu kali lagi, 2, 3. Amin. Hati yang bijaksana, saya yakin percaya ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Dan kalau saya lihat di tempat ini hampir tidak ada anak-anak, semua sudah dewasa atau kalau bahasa Jawanya sudah agak sepuh. Dan kita semua merindukan untuk bagaimana hidup bijaksana dalam tutur kata, dalam sikap hidup kita. Bahkan kalau di desa-desa ada istilah orang yang disepuhkan, orang yang dituakan. Artinya mereka bisa menjadi panutan dalam tutur kata, baik dalam nasihat dan lain sebagainya. Nah, kita berharap firman Tuhan berkata dengan jelas, ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami ini beroleh hati yang bijaksana. Arti dari kata bijaksana dalam kamus bahasa Indonesia adalah, kemarin sudah ada juga dikatakan pandai, cermat, dan hati-hati. Selain itu ada juga cakap bertindak apabila menghadapi kesulitan. Dan poin yang ketiga, selalu menggunakan akal budi atau hikmat, arif dan tajam pikirannya atau pengertian. Itu arti daripada bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa atau supaya kita bisa memiliki hati yang bijaksana? Jelas pertama, kemarin dikatakan hikmat dan pengertian itu datangnya dari Tuhan. Jadi poin yang pertama untuk kita supaya bisa memiliki hati yang bijaksana adalah minta kepada Tuhan. Karena dalam kitab Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6, tolong ditampilkan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yuk baca bersama-sama, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi poin pertama, minta, doa kepada Tuhan supaya kita diberi hikmat, pengertian atau bijaksana. Ada seorang raja di dalam satu Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-15, yaitu Raja Salomo. Satu kali pada saat sedang ada di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Ayat yang ke-6, Salomo berkata, wah Tuhan, aku ini begini-begini, aku jadi raja kan karena kemurahan Tuhan, karena bapakku dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita akan baca ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7. Maka sekarang, 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian atau bijaksana tadi. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Raja Salomo sungguh-sungguh luar biasa. Dia tidak minta kekayaan, kekuasaan, bahkan untuk memperlebar kerajaannya. Tapi dia meminta kepada Tuhan hikmat, pengertian, atau yang dinamakan bijaksana untuk memimpin, untuk memutuskan dalam segala banyak perkara. Sesungguhnya hari-hari ini kita perlu minta hati yang bijaksana kepada Tuhan. Sebab kondisi situasi hari-hari serba tidak memungkinkan. Kemarin sudah dijelaskan, tahun depan penuh dengan kegelapan, kegelapan, dan kegelapan. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi akan kegelapan itu? Kita harus punya hati yang bijaksana untuk mengukur, untuk menimbang segala sesuatu apapun yang hendak kita lakukan. Seperti Raja Salomo. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Tuhan sampai bilang, engkau gak minta kekayaan, engkau gak minta umur panjang, engkau gak minta untuk musuh-musuhmu, tapi engkau memberi ini, baik aku berikan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca lebih lanjut ayat selanjutnya, Tuhan tidak hanya memberikan hati bijaksana, tapi kekayaan pun Tuhan tambah-tambahkan atas Raja Salomo. Amin. Artinya apa? Segala sesuatu kalau minta dalam ketepatan, Tuhan itu maha segala-galanya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Perhatikan lebih lanjut lagi. Jadi yang pertama, untuk memiliki hati bijaksana adalah minta kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua, bagaimana untuk supaya kita bisa memiliki hati bijaksana? Jelas, harus belajar. Mazmur 90 ayat 12 tadi mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Tuhan berfirman, tadi malam sudah disampaikan oleh hambanya, tentang Mazmur 91, Yesaya 60, itu semua dideklarasikan. Tapi seberapa banyak orang yang sudah mempraktekkan, yang sudah memahami dan melakukan apa yang Tuhan mau. Inilah yang dinamakan belajar. Kita tidak hanya minta, setelah menerima kita diam, tapi belajar. Untuk kita bisa memiliki hati bijaksana, kita harus belajar. Di sini dikatakan, perhatikan kata sedemikian. Jadi dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati bijaksana. Menghitung di sini bukan sekedar menghitung berapa umur saya, berapa anak saya, berapa istri saya, dan berapa harta kekayaan saya. Tapi menghitung di sini, perhatikan kata sedemikian. Ini adalah satu ungkapan introspeksi, introspeksi diri. Konotasinya bisa negatif, bisa juga positif. Perhatikan, hitung hari-hari sedemikian. Contohnya begini. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya ke tempat ini, dan dengan hari ini,
saya melihat begitu banyak perubahan perbedaan yang ajaib. Multimedia belum secanggih ini, betul nggak? Kemudian di tempat ini diadakanlah satu renovasi atau pembaharuan sedemikian. Perhatikan kata sedemikian, artinya dengan segenap hati, dengan konsentrasi, segenap daya, tenaga, usaha, dan biaya. Akhirnya ada banyak di sini fasilitas yang begitu luar biasa. Ini arti kata sedemikian. Ada satu perjuangan, ada satu usaha untuk membalikan keadaan. Tapi satu sisi lagi, kata sedemikian burukkah kondisimu saat ini? Bukankah dulu engkau begitu berapi-api di dalam Tuhan? Engkau melayani dengan begitu luar biasa. Kenapa sekarang sedemikian terpuruknya keadaanmu? Itu arti kata dari sedemikian. Jadi menghitung hari-hari di sini adalah untuk melihat sejauh manakah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini adakah hubungan kita dengan Tuhan makin hari makin baik? Adakah kondisi ekonomi kita makin hari makin baik? Kondisi kesehatan, kondisi kerohanian, dan sudahkah hidup kita ini menjadi berkat atau sebaliknya menjadi batu sandungan di masa-masa kesusahan ini? Doa Musa, dia minta hati bijaksana. Biar ini juga menjadi doa kita, untuk kita memiliki hati yang bijaksana, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang di luar lingkungan kita. Ada banyak orang yang tidak punya pengharapan. Bukankah kita adalah anak-anak yang punya pengharapan? Amin. Ini waktunya kita dengan kebijaksanaan yang ada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikanlah hidup kita menjadi satu figur yang sangat dirindukan. Karena pada saat kita bertemu dengan seseorang, kita merasa, aduh kalau ketemu hamba Tuhan ini, aduh kalau ketemu orang ini, enak ya ngobrolnya, visi misinya, dan lain sebagainya, wawasannya. Rasanya wah ada satu api yang menyala-nyala. Jangan sampai kita pada saat orang lihat kita, itu datang, ayo, terus pada menyingkir. Tapi biarlah kita menjadi panutan bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa belajar dan apa sih yang harus dihitung? Hitung apapun yang sudah kita alami di masa-masa yang lalu. Ingat, apapun yang sedang kita jalani, yang sudah kita jalani di masa-masa yang lalu, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian ingat apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita dan apa yang sudah kita kerjakan dan mana yang belum kita kerjakan. Ayo kita mereview ke belakang. Ingat ke belakang. Kita mengingat segala sesuatu yang sudah dilalui di masa lalu. Termasuk pada saat kita sedang menghadapi kesulitan, sakit, penyakit, masalah. Seperti apa respon dan sikap hati kita pada saat mengalami itu semua? Ayo kita ingat. Apakah kita mengucap syukur? Atau kita bersungut-sungut, berkeluh kesah? Atau kita mengambil keputusan untuk mundur? Ikut Tuhan kok tidak lebih baik, tapi ngalami seperti ini. Yuk kita mereview ke belakang. Hitung ke belakang hari-hari yang sudah kita jalani, hari-hari yang sudah kita lalui. Pada saat kita sedang menghadapi kekurangan, mungkin juga masalah atau sebaliknya. Pada saat kita keberkatan, apa yang kita lakukan? Pada umumnya pada saat kesusahan semua berteriak-teriak, betul? Tapi pada saat keberkatan, semua pada diam-diam senyum sendiri. Mari kita mereview apa yang sudah kita lakukan. Kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tahun ini ya, maksud bulan Juli, saya ngalami ada banyak goncangan. Termasuk salah satunya pada saat papa saya dipanggil pulang karena COVID. Begitu mendadak, hanya dalam waktu 3 hari, dari sehat, seger, buger, 3 hari dapat kabar, kemudian langsung Tuhan bawa pulang.
Saya nggak sempat ke Bandung, saya juga nggak sempat menghadiri pemakamannya, semua serba cepat. Dan jujur saya sangat kehilangan. Beda dengan pada waktu mama saya dibawa pulang, saya jauh lebih siap. Saya sampai sering WA sama Mami Nani, Mam saya gini-gini nih, bilang, ya sudah pokoknya itu yang terbaik, harus kuat. Tapi buat saya itu tiba-tiba saya lagi ngapain gitu, tiba-tiba air mata menetes, tiba-tiba bisa nangis. Karena goncangan yang begitu hebat. Belum dalam usaha bisnis semua turun terjun bebas. Goncangan demi goncangan begitu luar biasa. Mungkin ada juga dari antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami seperti saya. Mungkin ada yang kadarnya lebih atau mungkin juga tidak. Tapi mari ingat-ingat pada saat itu sedang kita alami, apa respon kita? Bersungut-sungut, marah, atau kita tetap mengucap syukur? Ini kesempatan pagi ini kita berbenah diri di hadapan Tuhan. Kita mengevaluasi di hadapan Tuhan. Mari kita hitung. Demikian pula bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat. Kita ingat-ingat semua, baik masalah, kesusahan maupun berkat. Saya mau tanya, sepanjang hidup kita, banyak mana kesusahan dan berkat yang kita terima? Banyak mana Bapak Ibu Saudara? Berkat atau kesusahan? Berkat. Jadi artinya tidak ada dasar untuk kita bersungut-sungut. Pada saat kita mengalami sakit penyakit, pertanyaan saya, banyak mana kita mengalami sehat dan pada saat Tuhan izinkan kita sakit? Sehat. 2 tahun yang lalu, istri saya mengalami stroke secara tiba-tiba. Ya jujurlah, saya sangat syok. Karena saya sangat mengasihi istri saya. Udah bingung dalam segala hal. Tapi ada satu hal yang aneh dan ajaib. Ada satu perkataan hamba Tuhan mengatakan begini, untung dan lebih baik ngalaminya sekarang, sebab kalau tahun-tahun depan susah tambah susah. Dan betul Bapak Ibu Saudara, 2 tahun yang lalu belum ada pandemi, setelah itu ada pandemi. Jadi setelah saya renungkan, artinya segala sesuatu apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu baik adanya. Amin. Baik adanya. Tapi aku gak kuat. Sama, saya juga gak kuat. Apa saya gak mengeluh? Juga ada mengeluh. Apa saya gak ada bersungut-sungut? Juga ada. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan tiap kali saya doa, Tuhan aku ini adalah tawanan rohmu. Jangan biarkan aku mundur dan lari daripada Engkau. Tarik, seret, paksakan kehendak rencanamu. Itu yang terus saya teriakkan di hadapan Tuhan. Pagi ini ayo kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Hitung hari-hari di belakang kita. Dan selanjutnya, bagaimana kita untuk bisa memiliki hati yang bijaksana? Kita tidak hanya melihat ke belakang atau menghitung hari-hari yang sudah lalu di masa lalu kita, tapi juga kita harus memperhitungkan hari-hari yang akan kita jalani yang ada di depan kita. Amin. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Jangan kita mengulang kesalahan yang lama, kita pakai lagi di kesalahan yang di tahun yang baru ini. Pengalaman hari-hari di masa lampau itu menjadi pengalaman untuk kita di masa hari ke depan. Jadi mari kita hitung hari-hari ke depan, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita buat. Efesus 5 ayat 15 dan 17 berkata demikian. Efesus 5:15. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Tuhan mengajar kepada kita untuk memperhatikan dengan sesama hidup kita hari esok ini. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Sudah tahu saya punya kelemahan A misalkan. Saya masih ulangi dan coba-coba untuk dekat dengan kelemahan itu. Itu yang dinamakan bebal. Sudah tahu saya nggak kuat, saya nggak bijaksana misalkan dalam mengelola keuangan. Lebih hati-hatilah tahun depan. Sebab firman-Nya kemarin dikatakan tahun depan kegelapan melanda seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi. Dan ayat ini mengatakan jangan hidup seperti orang bebal. Sudah diberitahu, sudah punya pengalaman di masa lalu, tapi kok masih terus-terusan hidup seperti itu. Itu namanya bebal. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bapak ibu saudara merasakan gak sih? Hari-hari itu begitu jalannya begitu cepat. Betul gak? Hari ini sudah hari Rabu, perasaan baru kemarin. Besok sudah gak lama lagi, berapa lagi minggu. Perasaan dulu awal tahun kita kumpul, sekarang sudah akhir tahun lagi. Waktu begitu cepat. Dan dikatakan hari-hari ini jahat. Kegelapan. Bicara tentang kegelapan, tidak hanya masalah, tapi kegelapan di mana pelita yang padam. Dan ilustrasinya kemarin jelas, kalau seseorang yang pelitanya padam, dia tidak bisa dia tidak bisa mengantisipasi, tidak bisa melihat apa yang ada di depan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu dinamakan kegelapan. Hari-hari ini jahat. Jangan sampai kita mengulang lagi apa yang pernah kita alami. Sampai ayat firman Tuhan berkata demikian. Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang 3 dan keempat. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dikatakan orang kalau bijaksana melihat malapetaka itu bersembunyi. Bersembunyi kemarin diulas sedikit tentang Mazmur 91. Dikatakan ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan yang maha kuasa. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bersembunyi di sini berbicara tentang apa? Masuk dalam hiding place Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus dilakukan? Tanya kepada Tuhan, minta tuntunan dan pimpinan Tuhan. Ini artinya bersembunyi. Kita ini orang bijak dalam menghadapi segala sesuatu. Mari kita belajar tanya Tuhan. Saya sedang terus melatih untuk tanya. Kadang-kadang jujur masih suka lupa. Suka nyeruntul. Begitu kecetuk, oh iya ya, kok nggak tanya tadi. Orang bijak melihat malapetaka, dia lari masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam perlindungan Tuhan, masuk dalam pertolongan perlindungan Tuhan yang maha tinggi, berbaring tenang, istirahat, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi dikatakan orang bijaksana itu melihat malapetaka dia bersembunyi. Tapi orang yang tak berpengalaman, Allah jalani resiko gampang belakangan. Kita imani. Begitu jatuh bangun, percaya Bapak Ibu Saudara, capek hidup kita. Mari kita belajar bijaksana, hitung. Saya menyadari dalam hidup saya ada banyak kelemahan dan kekurangan. Hari-hari ini saya terus diajar Tuhan untuk terus berteriak, berseru-seru kepada Tuhan. Habisi Tuhan kedaginganku. Saya tahu ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan.
Saya masih harus belajar banyak tentang bagaimana saya mengelola rumah tangga saya. Saya masih suka banyak nuntut. Saya masih kurang sabar. Saya kadang masih mengeluh. Jujur saudara, saya kadang kalau malam nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu kelemahanku. Ada begitu banyak di hidupku. Kalau Engkau gak tolong aku gak sanggup. Saya sering merasa capek Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat masuk dalam tempat perlindungan naungan Tuhan, kekuatan yang baru itu turun. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Tapi orang bijaksana akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, tadi malam kita semua sudah terima pelita yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Pelita kita sudah terima Tuhan Yesus, dan minyak lambang daripada urapan. Biar urapan Tuhan itu terus turun. Dan setiap kita minta urapan atau pengurapan atau minyak, dikatakan harus ada harga yang dibayar. Mari minta cari Tuhan. Banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar sabar menghadapi apapun yang sedang dihadapi. Itu harga yang kita bayar. Saya bagaimana menghadapi istri, bagaimana saya menghadapi anak-anak. Itu harga yang masih harus terus saya bayar. Saya minta terus kekuatan dan anugerah Tuhan. Memang bukan hal yang mudah. Tapi itulah isi saya pernah katakan begini. Sepertinya hari-hari ini kita ini sedang ada di penampian, sedang diayak. Mana yang sungguh di dalam Tuhan, mana yang tidak, itu akan kelihatan. Atau ibaratnya mana saudara seiman, mana yang bukan, itu juga akan kelihatan. Sekali lagi kita mengucap syukur, tadi malam kita sudah terima pelita. Kita terima minyak urapan itu. Kita terima pengurapan dari Tuhan. Dan jangan lupa ada harga yang harus dibayar. Pelita atau api itu lambang daripada Roh Kudus. Pelita itu akan menjadi penerang dalam langkah-langkah kita ke depan. Amin. Amin. Siapa yang kemarin terima secara profetik pelita yang dari Tuhan secara utuh? Amin. Amin. Pesan Tuhan apa? Yesaya 60 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, 2, 3. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kamu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pesannya firman Tuhan, kita harus bangkit. Kita nggak jadi lagi takut menghadapi tahun 2022, sebab kita sudah punya pelita. Dan pelita itu sudah diturunkan atas hidup kita, dan dikatakan bangkit dan menjadi terang. Dimanapun kita berada hari-hari ini, mari kabarkan kabar baik. Berhenti dan stop untuk mengasihani diri sendiri. Kita tetap harus berkalkulasi, menghitung masa lalu kita bagaimana, mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah, kemudian ke depan apa yang harus kita lakukan. Semuanya kita hadapkan kepada Tuhan. Dan kita sudah diberi kuasa yang baru, pelita, dan jadilah terang bagi banyak orang. Pergilah ke ujung bumi, sampaikan kabar baik. Kita bisa menahan semua yang bukan daripada Tuhan, karena kita adalah terang-terang itu sendiri. Amin. Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui sehari ke sehari. Mari tetap kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat terakhir kita akan baca Wahyu 14 ayat yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kiara nama Yasyaka para katasu. Korilah kata kaya kala tasyekia kakaya korina nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu pagi ini bagaikan pedang bermata dua, berbicara kepada hamba-Mu, juga berbicara kepada umat-Mu di tempat ini, juga yang sedang streaming. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Buat kami mengevaluasi hari-hari yang sudah kami lalui, dan apa yang belum, dan kekurangan dan pelanggaran dosa apa yang kami lakukan di masa lalu. Biar pagi ini kami datang menghadap hadirat Tuhan minta ampun. Dan kami juga menghitung ke depan apapun yang harus kami kerjakan lakukan. Biar semua ada dalam hitungan Tuhan. Kami hadapkan kepada Tuhan. Orang bijak melihat malapetaka, dia akan lari bersembunyi datang kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak berhikmat akan terus maju dan kena celaka. Kami adalah kumpulan orang-orang yang berhikmat pagi hari ini. Kami perlu Engkau dan kami terus membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Saya mau tambahin sedikit aja ya. Bahwa pelita itu setiap hari harus dibersihkan. Ya, apa maksudnya? Kalau pelita ini kamu taruh aja, tidak dipergunakan, tidak dibersihkan, lama-lama ada debunya enggak? Ya kan? Ini bukan berarti pelita yang kalian terima kemarin itu harus dibersihkan tiap hari, bukan maksudnya secara rohani. Kalau itu mau kamu lakukan apapun juga itu terserah ya, tapi karena itu hanya merupakan suatu tindakan profetik. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, perlu dibersihkan, perlu dipelihara. Ya. Jadi apa yang saat ini kemarin saudara sudah terima, itu kan buat persiapan sebentar lagi. Ini sekarang sudah tanggal 15, kurang 15 hari lagi ya. Terus kita memasuki akan sesuatu yang gelap. Saya teringat bahwa setiap kali kalau tanggal 31 itu kita kan mulai berdoa. Dan kadang-kadang tiba-tiba ada perkara-perkara yang aneh. Yaitu pada saat itu tiba-tiba ada pesawat yang jatuh ya. Terus tahun yang lalu banjir, ingat ya. Tahun yang lalu tuh ada banjir di daerah Jakarta sampai Bekasi itu hampir banyak yang mengalami perkara-perkara yang tidak baik. Kita nggak tahu nanti tanggal 1 itu ada apa. Oleh karena itu, ayo saat ini kita bangkit menjadi terang. Siapkan akan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, diingat-ingat dan menjadi pelaku firman. Nah, itu aja yang saya pesankan, dan biarlah kita benar-benar mengerti di depan kita itu ada gelap. Tidak perlu takut karena Tuhan sudah sediakan perlengkapan buat saudara dan saya. Ya. Di mana ada terang, di situ gelap akan pergi. Amin. Dalam masalah apapun, di mana ada terang, di situ kegelapan akan pergi. Pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, sekali lagi saya ingatkan tanggal 31 itu mau sama-sama masuk di dalam
saat menanti-nantikan hari besok. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kok dapat keep your crown ya. Benar-benar kamu tuh harus mempertahankan mahkota yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Apa saya belum tahu. Jadi saya belum bisa memberitahukan apa ya yang Tuhan mau. Ya. Tapi kalau saudara ada waktu, itu semua bisa diakses di handphone saudara masing-masing. Jadi saudara dimanapun juga nggak perlu bawa laptop ya, nggak perlu bawa iPad. Di handphone saudara masing-masing itu bisa. Jadi saudara bisa mendengarkan dimanapun juga saudara berada. Dan saya percaya buat oma-oma ya yang enggak ngerti, mulai saat ini nanya sama cucunya, nanya sama anaknya. Saya seringkali belajar dari Kean. Kean itu baru umur 5 tahun. Dia lebih pintar dari saya. Ya. Kalau saya ini kayak apa ya? Ini oma saya bisa. Dia selalu ngomong saya bisa. Tapi ya kenyataannya tuh bisa. Saya bilang kok zaman sekarang anak lebih pintar dari orang tua. Tapi satu perkara kita tahu, cucu-cucu kita lebih pintar. Minta diajari. Dan saya bilang kalau diajari itu di save aja. Sebab kita itu suka lupaan. Nanti hari ini diajari besok lupa. Ini diajari besok lupa. Tapi kalau kita belajar terus menerus kita akan tahu bahwa itu kita melakukan inovasi dalam hidup kita, dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Saat ini saya ajak saudara semuanya ini berdoa untuk Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah ya. Tadi pagi saya mendengar bahwa gempanya lumayan 7 lebih ya. Jadi kita harus banyak berdoa untuk hal ini supaya rencana Tuhan tetap Tuhan pegang kendali. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan pelita buat kami. Engkau memberikan sesuatu perlengkapan buat kami. Mengingatkan Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu tentang pelita itu sudah Kau beritahukan 2000 tahun lebih yang lalu. Tapi kami tidak ngeh Tuhan. Kadang-kadang hanya merupakan dibaca saja. Tetapi kemarin Engkau jabarkan kepada kami bahwa penting saat ini mulai dipergunakan. Oleh karena itu saat ini kami datang. Kami menghadapi akan tahun 2022. Kami tahu kegelapan apapun Tuhan, karena kami sudah membawa pelita, maka terang itu akan menerangi jalan kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk NTT Tuhan. Engkau tahu akan apa yang kami dengar, gempa terjadi di sana Tuhan. Kami minta Engkau yang akan melakukan sesuatu penanggulangan di tempat gempa tersebut. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di sana Engkau luputkan. Anak-anak-Mu yang di sana yang berseru-seru kepadamu, Engkau sendiri yang akan menghindarkan daripada semuanya ini. Kami percaya Tuhan semua bencana ini tidak akan mengakibatkan kehancuran. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami berdoa. Biarlah semua rencana-Mu atas Indonesia menjadi kenyataan. Apapun yang akan terjadi tahun depan Tuhan. Tapi kami percaya kalau anak-anak-Mu di Indonesia Engkau sudah berikan pelita. Maka di Indonesia akan terjadi terang itu melanda akan Indonesia. Maka Indonesia akan diselamatkan. Indonesia akan mengalami kemajuan. Indonesia akan mengalami pemulihan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Kami berdoa buat saudara-saudara kami semua yang ada di tempat ini, yang kemarin datang Tuhan, yang akan pulang ke tempat masing-masing. Kami doakan selamat sampai di tujuan. Tidak ada kekurangan apapun, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemacetan, tidak ada kerugian yang kami terima. Karena kami pulang membawa pelita yang menyala.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat yang terbaik yang dari surga kami terima pada hari ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kita akan masuk pengurapan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini membuat sepanjang hari dalam hidup kami selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat selalu senada dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami olesi dengan minyak, telinga kami juga Tuhan, dan bibir mulut kami. Karena kami percaya bahwa seluruh indera kami di dalam kontrol yang daripada-Mu. Hati kami Tuhan biar tetap melekat kepada-Mu. Engkau tahu Tuhan kelemahan kami satu persatu. Biarlah semua kelemahan kami dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati pekerjaan kami hari ini. Yang kami bekerja, yang kami bepergian, yang kami kemanapun juga kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bapak, berkati kaki kami supaya kaki kami ditawan dengan tawanan roh, sehingga kami boleh berjalan hanya pada jalan yang Engkau tentukan. Terima kasih Bapak, hari ini Tuhan kami tahu mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita-Mu, keberhasilan turun atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih buat semua tamu-tamu, dan saya percaya bahwa saudara akan diberkati Tuhan sampai di tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Jangan lupa saudara, kalau bisa tanggal 11 datang kembali. Welcome untuk datang ke tempat ini. Tuhan memberkati.